Oke, selamat datang kembali bersama Bapak Riyadwiandaka. Kali ini di akuntansi pemerintah 2 kita akan membahas mengenai akuntansi pembiayaan. Dalam hal ini adalah utang pemerintah. Kali ini kita akan langsung saja ke contoh mengenai ilustrasi transaksi utang pemerintah yang Bapak ambil dari PMK 160 tahun 2017 gitu ya. Nah, di ilustrasi ini ada 3 ilustrasi yang Bapak ambil dengan pembelajaran eh, pada Akpom 2 yang disepakati oleh Dusko itu ya, dari Forum Dosen Akuntansi Pemerintah 2. Yang pertama penerbitan SPN ya. Di sini tentang penerbitan surat berharga negara dengan diskonto gitu ya. Kemudian yang kedua dengan premium, dan yang ketiga dengan penerimaan bunga dibayar di dan penerimaan bunga diterima di muka gitu ya oleh pemerintah gitu ya. Langsung saja di ilustrasi pertama gitu ya. Diketahui bahwa pemerintah akan menerbitkan sebanyak 1000 lembar gitu ya dengan nilai nominal kupon masing-masing 100 juta gitu ya. Atau setara 100 miliar, jadi face value-nya 100 miliar gitu ya. Dengan suku bunga 12% per tahun gitu ya. Di tiap bulan 1% gitu ya, yang akan dibayarkan tiap 6 bulan gitu ya, dalam hal ini 1 April dan 1 Oktober. Kemudian SBN ini tadi dijual pada tanggal 1 April dengan diskonto 10 miliar gitu ya, berarti nanti akan menerima kas negara itu sebesar 90 miliar gitu ya. Nilai diskonto SBN akan dilakukan amortisasi selama 5 tahun dengan metode garis lurus, jadi akan berkurang terus. 10 dibagi 5 yaitu akan menghasilkan nilai amortisasi setiap tahunnya sebesar 2 miliar gitu ya per tahun. Nah, untuk ilustrasi ini akan menghasilkan apa aja sih gitu ya. Yang pertama transaksi penerimaan dari penerbitan SBN gitu ya dengan diskonto gitu ya. Kemudian di sini akan terdiri atas 2. Yang pertama transaksi settlementnya, utang jangka panjang penerbitan SBN. Jadi kita akan terima gitu ya nilainya berapa gitu ya settlementnya, dan transaksi settlement atas diskontonya, jadi atas penerimaan SBN tadi. Lalu kedua adalah atas diskontonya gitu ya, jadi belanja diskontonya gitu ya. Lalu yang kedua adalah realisasi pembayaran bunga SBN gitu ya pada tahun anggaran berjalan gitu ya. Yang tadi 12% tadi kita akan bayarkan dalam tahun anggaran berjalan itu ada berapa. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian akhir tahun. Nah, penyesuaian akhir tahun ini terdiri atas 2 transaksi, yaitu amortisasi diskonto tahun berjalan dan pengakuan utang bunga pada tahun anggaran berjalan, yaitu tahun 2011 ya, seperti saja gitu. Nah, untuk transaksi yang pertama gitu ya, jurnal transaksi atas penerimaan dari penerbitan SBN dengan diskonto, maka pada tanggal 1 April kita akan menerima gitu ya pembiayaan itu ya, menerima pembiayaan itu ya, yaitu diterima dari entitas lain pada utang jangka panjang dalam atau luar negeri senilai ya 100 gitu ya, 100 miliar, kita sebut aja 100 ya, senilai 100 miliar. Kemudian di kas juga kita akan mencatatnya gitu ya, diterima dari entitas lain pada penerimaan pembiayaan dari penjualan SBN gitu ya. Ini kurang pembiayaan dari penerimaan pembiayaan dari penjualan SBN sebesar 100 miliar gitu ya. Itu saat kita menerima menerima settlement pembiayaan SBN, penerbitan SBN tadi ya. Terus atas transaksi diskontonya kita akan mencatat diskonto SBN pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 10 miliar ini ya. Di pada 1 April kita mencatatnya. Sedangkan pada jurnal kasnya kita mencatat belanja diskonto SBN pada ditagihkan entitas lain. Jadi diskonto SBN ini
akun raja ya gitu ya. Sedangkan ditagihkan kita selain kan kalian tahu sendirilah itu kan akun yang mempengaruhi LPE gitu ya. Ini transaksi antar entitas gitu ya. Oke, kemudian bagaimana jurnal realisasi pembayaran bunga SBN? Karena tadi kan terbitnya 1 April, maka akan ada pembayaran bunga. Karena kan tadi pembayaran bunganya itu April Oktober gitu ya. Maka pada tanggal 1 Oktober akan terjadi pembayaran bunga SBN gitu ya untuk pertama kalinya. Yaitu sebesar berapa? 12% kali face value-nya tadi 100 miliar gitu ya. Lalu dibagi 2 gitu ya. Jadi nilainya sekitar 6 miliar gitu ya. 6 miliar per 6 bulan ya gitu ya. Maka kita akan mencatatnya saat melakukan SPP, beban pembayaran bunga pada belanja pembayaran kewajiban utang yang masih harus dibayar. Oh ya, ini kalau kalian masih ingat jurnal komitmen pembiayaan maupun belanja bunga pada jurnal 212, maka sebenarnya ada jurnal komitmen dulu. Namun kita abaikan sementara gitu ya. Jurnal di 212 ini merupakan jurnal yang sebelumnya ada di 170 gitu ya. 160 gitu ya. Jadi kita abaikan dulu komitmen yang awal tadi gitu ya, komitmen yang ada di jurnal 212 gitu ya. Nah, pada tanggal 1 Oktober kita akan mencatatnya beban pembayaran bunga pada belanja kewajiban utang yang masih harus bayar saat SPP sebesar 6 miliar. Kemudian saat SP2D-nya terbit gitu ya, maka kita akan membalik belanja ya pembayaran kewajiban bunga itu ya yang masih harus dibayar gitu ya pada ditagihkan kepada entitas lain. Sedangkan jurnal kasnya baru mencatat belanja pembayaran bunga, jadi belanja bunga utang pada ditagihkan ke entitas lain senilai 6 miliar gitu ya. Nah, kemudian jurnal penyesuaian, jadi transaksi ketiga tadi jurnal penyesuaian yang pertama yaitu kita melakukan amortisasi atas diskontonya gitu ya. Yaitu senilai 1,5 miliar gitu ya. 1,5 miliar dapat dari mana? Dari 9 bulan ya, dari 1 April sampai 31 Desember itu ada 9 bulan per 12 dikali 10 miliar gitu ya. Jadi nilainya sebesar 1,5 miliar gitu ya. 1,5 miliar tadi kan didapat dari 9 per 12 dikali 10 miliar dibagi 5 tahun ya, atau kalau kan setahunnya kan 2 miliar, maka 9 per 12 dikali 2 M didapatkan 1,5 M gitu ya. Jadi pembayaran bunga pada diskonto SBN. Kemudian jurnal penyesuaian yang kedua adalah mengenai beban pembayaran bunga utang pada utang bunga senilai 3 miliar. Ini kan ada kita punya utang dari 1 Oktober sampai 31 Desember, maka 3 bulan kan ya. 3 bulan per 12 dikali berapa tadi? 12 M gitu ya. Maka didapatkan 3 miliar gitu ya. Nah, bagaimana sih pengaruh transaksi tersebut terhadap laporan keuangan? Maka pada LRA gitu ya akan dicatat sebesar belanja diskontonya SBN senilai 10 miliar gitu ya. Jadi ada belanja diskonto SBN gitu ya sebesar 10 miliar dan belanja pembayaran kewajiban bunga utang senilai 6 miliar gitu ya. Kemudian penerimaan pembiayaan dalam negeri senilai 100 miliar, maka pada tahun 2011 itu akan didapatkan silpa senilai 84 miliar gitu ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap laporan operasional? Pada laporan operasional kita akan mencatat beban bunga senilai 10,5 miliar itu ya. Jadi 10,5 miliar ini beban bunga dari bunga yang dibayar di depan gitu ya. Senilai 10 di bukan di depan tapi pada transaksi ini kalau kalian lihat ya bentar ya. Nah,
Sorry ya, tadi ada kendala teknis sebentar. Kita langsung ke tadi mana tadi? LO ya, pengaruhnya terhadap LO gitu ya. Jadi kalau pengaruhnya terhadap LO, beban bunga senilai 10,5 ini kan dari apa? Kita bayar bunga 6 miliar, lalu utang beban bunga penyusunan 3 miliar ditambah 1,5 amortisasi diskontonya gitu ya. Kemudian LPE ini ada surplus defisit LO tadi 10,5, lalu transaksi antar entitas itu nilainya minus 84 miliar itu didapat dari tadi kan apa? Ditagihkan ke entitas lain itu transaksi-transaksi bunga ya gitu ya. Transaksi belanja kita bayar dikurangi penerimaan dari diterima dari entitas lain gitu ya. Ini 84 miliar. Kemudian pada aset terdapat utang bunga SBN sebesar 3 miliar nih ya, di penyusunan tadi kan ada utang bunganya itu sebesar 3 miliar gitu ya. Kemudian utang jangka panjang 100 miliar dan diskonto senilai min 8,5 miliar gitu ya. Maka total kewajibannya ada 94,5 miliar dengan ekuitas 94,5 miliar. Nah, ini kalian bisa turut bangga karena balance gitu ya. Nah, itu terkait apa namanya? Transaksi penerbitan SBN dengan diskonto hingga pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Nah, mari kita lanjut ke transaksi berikutnya ya. Oke. Nah, sekarang di ilustrasi yang kedua ya. Dengan model soal yang sama, jadi tadi ada 4.000 lembar SBN yang diterbitkan dengan nilai masing-masing lembar SBN itu 100 juta, maka nilainya 100 miliar. Namun kalau tadi diskonto itu ada 10 miliar, sekarang premiumnya 10 miliar gitu ya. Maka kita akan mendapat penerimaan sebesar 110 miliar tuh ya atas penerbitan SBN ini. Nah, sama dengan tadi diskonto dilakukan amortisasi selama 5 tahun, maka premium ini juga akan dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur utang SBN selama 5 tahun sebesar 2 miliar gitu ya. Nah, untuk transaksi ini apa aja sih jurnal transaksi yang akan ada di tahun anggaran berjalan gitu ya. Yang pertama tadi ya, transaksi penerimaan dari penerbitan SBN dengan premium ya. Ini mohon maaf ya, ini Bapak edit dulu ini dengan premium gitu ya, dengan premium. Oke, kita perbaiki dulu slide-nya. Nah, di sini kita transaksi settlement utang jangka panjang penerbitan dengan SBN premium, lalu transaksi penerimaan settlement atas premium ya. Ya seperti kita tahu bahwa pembiayaan itu dinilainya berdasarkan asas bruto. Makanya transaksi meskipun tadi ada penerimaan atau atas ada diskon gitu ya, itu tetap kita mencatat penerimaan pembiayaan senilai asas bruto, senilai yang diterbitkan, senilai face value-nya ya, gitu ya 100 miliar gitu ya. Kemudian transaksi kedua sama, realisasi pembayaran bunga SBN pada tahun anggaran berjalan, dan yang ketiga adalah penyusunan akhir tahun. Penyusunan akhir tahun ini amortisasi terhadap premium dan pengakuan utang bunga tahun berjalan. Langsung saja ke transaksi yang pertama gitu ya. Maka saat penerbitan secara premium pada tanggal 1 April, kita akan mencatatnya diterima dari entitas lain pada utang jangka panjang pada buku besar akrual. Dan pada buku suku besar kasnya kita akan mencatat diterima dari entitas lain pada penerimaan dari penjualan SBN. Jadi penerimaan pembiayaan dari penjualan SBN senilai 100 miliar gitu ya. Kemudian setelah settlement penerbitan SBN tadi, kita juga mencatat settlement atas premiumnya. Di sini kita akan mencatat penerimaan diterima dari entitas lain pada premium SBN 10 miliar. Sedangkan pada buku besar kas kita akan mencatat penerimaan gitu ya, diterima dari entitas lain pada pendapatan premium SBN gitu ya. Kalau tadi sebelumnya diskonto itu diterima diskonto pada ditagihkan entitas lain gitu ya. Kemudian
sedangkan belanjanya tadi kan kita belanja pada entitas lain, kalau diskonto, kalau sekarang penerimaan maka diterima dari entitas lain pada pendapatan premium SPN gitu ya. Kemudian yang kedua, transaksi pembayaran bunga ya. Seperti tadi sebelumnya, maka bunganya adalah senilai 6 miliar gitu ya. Maka pada tanggal 1 Oktober kita akan mencatat beban pembayaran bunga utang pada belanja kewajiban utang yang masih harus dibayar gitu ya, YMHD senilai 6 miliar. Dan ketika SP2D sudah terbit, maka kita akan membalikkan tadi belanja kewajiban utang yang masih harus dibayar pada ditagihkan entitas lain, dan kita mulai mencatat di buku besar kas sebagai belanja bunga utang gitu ya untuk SPN sebesar 6 miliar pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, untuk jurnal pensiun yang pertama, amortisasi premium nilainya sama dengan tadi diskonto itu ya, 1,5 M. Perhitungannya juga sama, maka 10 miliar dibagi 5 tahun menghasilkan 2 miliar gitu ya. Namun kan di tahun itu kan baru berlaku mulai April ya, jadi ada 9 bulan, jadi 9 bulan per 12 dikali 2 miliar, maka premium SPN senilai 1,5 miliar gitu ya. 1,5 miliar pada beban pembayaran bunga utang SPN sebesar 1,5 miliar gitu ya. Kalau tadi diskonto itu beban pada diskonto, tapi kalau premium penyesuaiannya premium pada beban gitu ya, karena saldo normal diskonto di neraca kan negatif, sedangkan premium kan positif itu ya. Oke, lalu yang kedua adalah beban pembayaran bunga utang SPN pada utang bunga senilai 3 miliar. Ini sama dengan penjelasan yang tadi ya. Masih di bulan Oktober sampai Desember, cuma 3 bulan ya, kali 12 M itu ya, bunga tiap bulannya, tiap tahunnya ya. Nah, bagaimana pengaruh transaksi tersebut terhadap laporan keuangan gitu ya? Pada LRA kita akan mencatat pendapatan PNBP premium senilai 10 miliar gitu ya. Sedangkan pada belanja negaranya kita mencatat belanja bayar bunga utang senilai 6 miliar gitu ya. Maka akan terjadi surplus sebesar 4 miliar dan kita menerima pembiayaan senilai 100 miliar pada tahun tersebut. Maka kita akan memiliki silpa sebesar 104 miliar. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap LO? Kita mencatatkan beban bunga senilai 7,5 miliar. Jadi 7,5 miliar ini didapatkan dari pembayaran bunga gitu ya. Dan pembayaran bunga sama ini penyesuaian dikurangi beban pada amortisasi premium gitu ya. Maka nilainya 7,5 M gitu ya. Kemudian pengaruhnya transaksi di LPE, di sini ekuitas awalnya 0 ya, surplus habis LPE tadi minus 7,5 M, sedangkan transaksi antar entitasnya nilainya 104 M itu ya, 104 M kan tadi kan 100 miliar itu minusnya itu ya, berarti sebelumnya kita diterima dari entitas lain gitu ya. Jadi sebentar ya, tadi diterima ditagihkan entitas lain senilai 10 miliar gitu ya, lalu ada lagi di entitas lain ditambahkan pada waktu membayar bunga senilai 6 miliar gitu ya. Itu kemudian maaf ya, itu tadi yang diskonto diterima dari entitas lain, ditagihkan entitas lain hanya pada saat bayar belanja bunga ya senilai 6 miliar. Kemudian yang diterimanya saat penerimaan settlement dan penerimaan premium senilai 110, maka transaksi antar entitasnya ada minus 104 miliar gitu ya. Ekuitas akhir ada minus 111,5 M gitu ya, sehingga menghasilkan di neraca
aset pasti nol gitu ya. Kewajibannya menghasilkan total kewajiban senilai 111.500 terdiri atas utang jangka panjang 100 miliar, utang bunga yang 3 bulan tadi 3 miliar, dan premiumnya 8,5 M gitu ya. Balance dengan ekuitas akhirnya gitu ya. Kalian bisa bahagia gitu ya, balance itu ya. Kemudian untuk ilustrasi yang ketiga, ini penerbitan SPN dengan bunga diterima di muka gitu ya. Dan pelunasan bunga diterima di muka gitu ya. Nah, di sini transaksinya sama tadi ya. Baik bunga maupun jumlah atau face value-nya. Cuma begini, kan harusnya dia terbit 1 Oktober gitu ya. Namun baru dijual tanggal 1 November 2011. Nah, jadi kan berlakunya mulai Oktober, tapi terbitnya baru 1 November. Berarti ada 1 bulan pemerintah istilahnya nggak bayar bunga dulu gitu ya. Tapi masih hitungan bunga nanti akan dibayarkan ya di tahun berikutnya gitu ya. Tetap 6 bulan kita bayarkan gitu ya. Maka tadi disebutkan kita menerima bunga diterima di muka gitu ya. Maka pemerintah itu menerima bunga SPN diterima di muka yang dibayarkan oleh investor sebesar 1 miliar atas bunga SPN berjalan bagian 1 bulan tadi ya, 1 Oktober sampai 1 November 2011 yang belum jatuh tempo gitu ya. Karena kan baru dijual oleh investornya kan, kalau kita lelang SPN dijual oleh investornya di bulan November gitu ya. Nah, di sini akan ada transaksi apa aja sih gitu ya. Nah, di sini ada 5 transaksi yang Bapak identifikasi. Yang pertama saat tadi settlement tadi ya, penerimaan dari penerbitan SPN, itu kita akan mencatatkan settlementnya si SPN sendiri dan settlement saat penerimaan bunga gitu ya, bunga diterima di muka. Lalu yang kedua adalah penyesuaian akhir tahun gitu ya. Kalau dalam hal ini kita akan mengakui utang bunga tahun berjalan gitu ya, sedangkan kalau diskon premiumnya kan nggak ada tadi ya. Kemudian pada awal tahun kita akan menjurnalkan balik beban gitu ya, karena kan pembalik untuk penyesuaian beban tadi kita akan balik gitu ya. Kemudian yang keempat adalah realisasi pembayaran bunga dan bunga diterima di muka SPN pada tahun anggaran berjalan. Dan yang kelima adalah penyesuaian akhir tahun 2012 atas pengakuan utang bunga tahun berjalan gitu ya. Nah, yang pertama tadi ya, maka saat kita terima sama jurnalnya ya, diterima dari entitas lain pada utang jangka panjang, sedangkan pada buku besar kas diterima dari entitas lain pada penerimaan pembiayaan dari penjualan SPN senilai 100 miliar. Itu nggak ada perbedaan antara dua ilustrasi sebelumnya. Nah, di sini saat SPN diterima di muka, ini ada hal yang baru. Kita akan menerima kan gitu ya, diterima dari entitas lain pada utang bunga. Jadi akan mempengaruhi neraca ya. Kita akan punya utang bunga 1 miliar gitu ya. Sedangkan di buku besar kas, nah di sini kita mengakuinya sebagai, jadi penerimaan bunga diterima di muka tadi kita mengakuinya sebagai penerimaan pembiayaan ya. Bunga SPN diterima di muka. Jadi diterima dari entitas lain pada penerimaan pembiayaan bunga SPN diterima di muka. Ini bukan penerimaan PNBP ya, tapi penerimaan pembiayaan gitu ya. Bisa kita lihat dari kodenya yang 71 gitu ya. Bukan kode 4 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih pengaruh transaksi tersebut terhadap laporan keuangan? Nah, ini pada LRA tadi seperti Bapak sebutkan, maka ada belanja pembayaran kewajiban bunga utang ya di sini ya, senilai 5 miliar gitu ya. Di sini belanja pembayaran kewajiban bunga utang. Oh, mohon maaf ya, ini ada kesalahan sebentar ya. Sorry. Nah, pada LRA ini ya di sisi sini ya, ini maka belanja bunganya nggak ada gitu ya. Kita cuma menerima realisasi pembiayaan, jadi pembiayaan atas penerbitan SPN dan penerimaan pembiayaan dari bunga SPN diterima di muka senilai 1 miliar gitu ya pada LRA. Sedangkan pada LO gitu ya, kita akan mencatatkan beban bunga, karena kan tadi kan beban bunga yang
yang memang kita turut tanggal kan mulai November gitu ya, sedangkan yang 1 miliarnya kan dibayar investor gitu ya, sebagai terima di muka tadi ya. Maka beban bunga senilai 2 miliar gitu ya nilainya, jadi surplus defisit LO ada min 2 miliar gitu ya. Sedangkan pengaruh terhadap LPE gitu ya, itu transaksi antar entitasnya tadi kan sama 101 itu 100 itu dari diterima dari entitas lain atas penempatan SPN, sama diterima dari penerima pembiayaan untuk ini apa namanya, diterima di muka tadi ya, bunga diterima di muka tadi ya. Ekuitas akhirnya 103. Sedangkan pada neraca gitu ya, utang bunganya jadinya 3 miliar. Jadi utang bunga ini utang bunga saat pengakuan diterima di bunga diterima di muka tadi ya, 1M ditambah 2M yang apa namanya, yang penyesuaian gitu ya, yang penyesuaian akhir tahun itu ya. Karena tadi 103 balance kan gitu ya. Itu kemudian pada awal tahun gitu ya, kita akan melakukan jurnal balik gitu ya. Kita akan melakukan jurnal balik transaksi atas jurnal penyesuaian tadi, beban pada utang bunga senilai 2 miliar gitu ya. Di sini kan ada jurnal balik nih. Utang bunga sebesar 2 miliar diakui untuk bunga SPN yang telah berjalan selama 2 bulan terhitung 1 November sampai 31 Desember 2011, namun belum dibayarkan pada tanggal pelaporan, maka kita balik gitu ya. Oke. Kemudian ini jurnal baliknya gitu ya. Jurnal baliknya yang tadi awal ini untuk pengakuan utang 2011. Nah, ini kita baliknya ini 2M gitu ya, utang bunga pada pembayaran. Nah, tadi kan setelah di awal tahun 2011 kita ada apa tadi? Utang gitu ya, beban pada utang gitu ya. Maka kita lakukan jurnal pembalik atas beban utang senilai 2 bulan tadi ya, 2 miliar tadi di awal tahun 2012 gitu ya. Nah, kemudian saat realisasi pembayaran bunga SPN gimana di bulan April gitu ya, maka kan ada 3 bulan plus 2 bulan gitu ya yang diakui utang bunganya gitu ya, bukan utang bunga, beban bunganya gitu ya. Sedang utang bunganya kan kita 3 miliar karena ada 1 miliar yang apa namanya diterima di muka tadi ya. Apakah yang pertama kita bayar beban bunga selama 5 bulan tadi ya. Di SPP, beban pembayaran bunga utang pada belanja pembayaran kewajiban utang yang masih harus bayar. Jadi belanja pembayaran bunga utang yang masih harus bayar nilai 5 miliar ya, 2 plus 3. Jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret gitu ya. Kemudian saat yang kedua yaitu realisasi pembayaran bunga SPN untuk yang diterima di muka gitu ya. Utang bunga pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus bayar gitu ya. Kalau tadi kan kita masih ingat, kita penerimaan pada utang bunga, ini dibalik nih, utang bunga pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus bayar gitu ya. Nah, ketika SP2 diterbit, maka kita mencatatnya untuk beban bunga tadi, pembayaran bunga, beban bunga 5 bulan tadi, belanja pembayaran kewajiban utang yang masih harus bayar pada ditekan ke entitas lain gitu ya, dan pada besar kas belanja pembayaran bunga utang pada ditekan pada entitas lain senilai 5 miliar. Ini belanja bunga utang ya pada ditekan ke entitas lain senilai 5 miliar. Kemudian yang kedua, pengeluaran pembiayaan yang masih harus bayar pada ditagihan entitas lain, dan pada buku besar kas kita mencatat pengeluaran gitu ya, pengeluaran pembiayaan bunga SPN diterima di muka pada ditagihkan entitas lain. Ini kodenya 7 ya. Bukan pengeluaran belanja bunga, tapi pengeluaran pembiayaan. Kalau belanja bunga kan pasti kodenya 5 gitu ya. Senilai 1. Nah, bagaimana pengaruh transaksi tersebut terhadap laporan keuangan? Nah, ini laporan keuangan yang saya buat adalah laporan keuangan di akhir tahun. Kalau di PMK kan tengah semester ya, di semester pertama di akhir tahun. Nanti kalian bisa cocokkan nilainya gitu ya. Maka pada LRA 2012 gitu ya, terdapat belanja pembayaran kewajiban bunga utang senilai berapa? Senilai 11 miliar gitu ya.
sedangkan pengeluaran pembiayaan bunga SBN senilai 1 miliar gitu ya, maka akan menghasilkan silpa senilai tadi 12 miliar gitu ya. Di min 11 miliar ditambah min 1M gitu ya. Untuk LO-nya gimana? LO-nya kita akan mencatat beban bunga senilai 12 miliar gitu ya. 12 miliar kan udah jelas tuh. 5 miliar plus 6 miliar plus yang di awal gitu ya. Maka nilainya 12 miliar gitu ya. Kemudian LPE-nya, nilai transaksi antar entitasnya 12 miliar gitu ya. 12 miliar ini dari mana gitu ya. Kan kalian bisa lihat waktu bayar bunga utang tuh 2 kali, berarti ditagihkan entitas lainnya 2 kali, 6 miliar, 5 miliar plus 1 gitu ya, berarti kan 12 gitu ya. Ditambah ekuitas awal 103. Ekuitas awal nih ekuitas akhirnya di neraca gitu ya, di neraca kan nilai 103 gitu ya. Maka pada neraca akhir tahun gitu ya, nilainya sama dengan nilai neraca tahun sebelumnya gitu ya. Ada utang bunga SBN 3 miliar gitu kan akhir tahun kan dari Oktober kan kita ngakunya 3 bulan tuh, Oktober, November, Desember yang belum dibayar gitu ya, dari 3 miliar sama gitu ya. Kemudian utang jangka panjangnya masih 100 miliar karena memang tidak ada pembayaran pokoknya, karena kan SBN ini kan nggak ada pembayaran. Jadi yang ada cuma hanya bayar utang bunga SBN aja. Total kewajibannya 103M balance dengan ekuitasnya gitu ya, minus 103, maka total kewajiban dan ekuitas nilainya 0 sama dengan aset gitu ya. Demikianlah pembahasan mengenai ilustrasi pembiayaan gitu ya, yang terdiri atas ini ilustrasi pembiayaan yang berasal dari penerbitan SBN, baik diterbitkan secara diskonto, premium maupun dengan penerimaan bunga diterima di muka. Selamat belajar dan terus pantau channel Bapak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.